Matur suwun sama beliau berdua ini. Oke, Mas. Yang seorang YouTube dan juga menyampaikan didikan Isatrate. Jadi kan di mukadimah disampaikan bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Artinya apa? Perbedaan itu adalah sunatullah, kehendak Sang Pencipta. Karena itulah kalau panjenengan berdua berkunjung ke perguruan lain, bersilaturahmi dengan perguruan lain, itu kan sama artinya menyebarkan atau syiar ajaran Isatrate yang menghargai siapapun kelompok masyarakat meskipun berbeda warna. Berarti nanti untuk satu abad akan ada kompetisi atau pertandingan, Mas ya? Iya, ada pertandingan. Yaitu dengan tanding ada nggak? Ada tanding. Berarti tanding jurus tunggal PSHT ya atau solo spell lah ya. Iya, solo spell. Regu juga ada. Ada. Regu ada. Ini ya semuanya komplit. Berarti baku nanti, Mas ya? Baku semuanya. Jadi kita tidak memakai jurusnya IPSI untuk tanding, tapi jurusnya Isatrate. Oke. Halo pecinta pencaksilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan salam persaudaraan buat dulur-dulur PSHT dan salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Di kesempatan kali ini saya dan Kang Mas Denny Abdisani sowan ke kediamannya Mas Bagus. Beliau adalah putra dari Kang Mas Tarmaji. Siapa sih yang nggak kenal dengan Kang Mas Tarmaji? Salah satu legenda persaudaraan Sedafi Terapi. Jadi di sini temanya ngobrol santai guys, ngobrol santai. Lagi kita bisa tahu sejarah ataupun ada info-info yang memang perlu disampaikan nanti, Mas G. Oke, monggo mungkin sapa dulu Mas anak-anak pencaksilat. Monggo Mas Denny kalau mulai duluan. Oke, jadi saya pengen ada pertanyaan juga nih Mas sebelum kita berbincang-bincang. Saya pengen nanya nih, Mas Bagus ini pengesahan tahun berapa nih? Boleh? Saya tahun 2004 di Taman Mini. Tahun 2004 di Taman Mini, Jakarta? Jakarta. Jadi meskipun almarhum ayahanda itu Mas Tarmaji itu ketua umum Isatrate, tidak pernah memaksa putra-putranya untuk ikut Isatrate. Oh, tidak harus untuk ikut Isatrate? Jadi yang disampaikan beliau adalah ikut Isatrate itu panggilan hati. Betul. Tidak bisa dipaksa. Bahkan adik saya ini sampai ibu tuh tersenyum. Lah kamu kok latihan setelah bapak meninggal? Jadi adik saya ini baru pengesahan 2 tahun yang lalu gitu. Jadi artinya apa, ikut Isatrate itu tidak boleh dipaksa. Gitu. Jadi mengalir. Dan katanya juga ikut Isatrate itu seleksi alam, Mas. Mungkin pada saat kita masuk Isatrate itu banyak banget ya. Ketika jadi warga mungkin nggak sampai 10. Mungkin bener kayak itu ya. Saya ngalamin kayak itu. Jadi memang di Isatrate seperti itu. Makanya dulu almarhum orang tua bercerita, Gus, saat bapak gak bisa memberikan banyak pada kamu sebelum kamu jadi warga Isatrate. Jadi meskipun bapak ini ketua umum Isatrate, yang masuk ajaran pun tidak akan disampaikan. Makanya sampaikan, bapak tidak bisa cerita banyak kecuali kamu menjadi warga Isatrate. Nah kalau sudah jadi warga beda ceritanya kan seperti itu. Berarti memang itu menunjukkan memang ajaran Isatrate bukan untuk umum ya Mas ya? Enggak memandang walaupun itu anak kandung sekalipun. Tidak. Jadi intinya ada beberapa ajaran yang memang untuk masyarakat, tapi ada yang khusus untuk warga Isatrate. Iya, ada yang memang hal-hal yang bersifat umum, ada yang bersifat memang khusus untuk intern organisasi Mas ya? Betul. Siap, ini tingkat 2? Tingkat 2 tahun 2010. Tahun 2010. Ya. Jadi itu ada ceritanya juga, sampai kan kebetulan saya menjabat di ada jabatan tertentu lah di luar Isatrate. Ada saudara yang mengingatkan ke almarhum Mas Tarmaji, Mas, Dek Bagus itu menjabat ini, apa jenengan tidak berikan bekal untuk itu. Nah akhirnya orang Jawa lah, karena menjabat posisi tertentu ya diberi bekal yang cukup, termasuk bekal di
Esa Terhati. Jadi ini kan dianggap mampu lah, mungkin dianggap mampu seperti itu sehingga itu diberikan, kan kayak gitu. Mas Dimas? Nah, kembali ke Kang Mas tadi. Iya. Katanya Kang Mas ini nggak bisa dikasih kalau belum jadi warga PSAT gitu. Betul. Dan sekarang sudah jadi warga, apa ada pesan-pesan dari Kang Mas Tarmadji yang pernah disampaikan yang mungkin ini bisa dikonsumsi publik gitu? Pesan yang seperti apa ini? Nasihat mungkin Mas. Jadi intinya kalau di Esa Terhati ini kan bagaimana hidup kita tuh bermanfaat. Dulu kan menyampaikan urip kuwi ojo urip-uripan, tapi urip sing tenanan. Sanajan wis kadung urip ya urip sing tenanan. Lah urip sing tenanan seperti apa? Urip sing tenanan itu ya yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi hidup beneran itu yang bermanfaat bagi orang lain, di mana hidup kita ada artinya. Kalau hidup kita mulai lahir sampai mati tidak ada artinya apa-apa, ya berarti kan kita tidak eksis. Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat kan kayak gitu kan. Iya. Antara kita ada atau tiada, kita tidak ada bedanya apa-apa gitu. Artinya apa? Kita hidup di dunia itu harus memberikan warna. Gitu. Jadi pesannya dimanapun warga Esa Terhati itu harus mampu memberikan warna. Yang kedua, Esa Terhati lahir itu untuk ngayomi, bukan untuk membuat resah masyarakat. Bukan untuk membuat kacau masyarakat. Lah kalau Esa Terhati ada terus masyarakat malah resah, berarti ada yang salah dalam penyampaian ajaran Esa Terhati kan kayak gitu. Lebih tepatnya bukan ajaran PSAT yang salah, tapi oknumnya. Nah, oknumnya. Oknumnya yang kurang mempelajari tentang Esa Terhati. Betul, kan kayak gitu. Sosok seperti apa sih Mas yang seperti Kang Mas Bagus ketahui Mas? Almarhum Mas Tarmadji nih Mas. Kalau setahu dekat jenengan Mas. Yang pasti gini, yang saya paham bagaimana warga Esa Terhati itu menjadi pribadi yang mandiri, bebas dari tekanan siapapun. Lah bebas tekanan siapapun itu karena adanya keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Jadi nggak gigrik warga Esa Terhati itu nggak gigrik atau takut dengan jabatan dunia, derajat dunia, kekayaan dunia. Tidak silau dengan itu, santai. Sama-sama hidup di dunia, sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta. Kenapa harus silau dengan hal tersebut? Nah itulah ajaran di Esa Terhati, sehingga mohon maaf dulu waktu pembangunan padepokan Esa Terhati itu Menpora saat itu membawakan bantuan. Berapa itu Mas? Tidak bisa dihitung, tapi uang 1 koper saat itu. Saksinya banyak. Mas Isbiantoro ada, Mas Wiono juga saksi juga. Pembangunan padepokan yang mana Mas? Padepokan yang lama. Oh yang lama. Nah, itu kan tahun 85. Nah, padahal Mas Tarmadji adalah pengurus partai tersebut juga. Tapi ditolak, bantuan itu boleh diterima Tarmadji selaku pribadi. Nah, artinya terus Pak Menpora Abdul Ghafur nggak berkenan, bantuan ditutup, pamitan pulang. Kenapa pamitan pulang? Ya karena keinginannya tidak terpenuhi. Lah keinginannya apa? Beliau menginginkan agar Esa Terhati menyatakan dukungan kepada Partai Golkar. Politik intinya. Ya, padahal Mas Tarmadji juga pengurus Golkar, tapi tidak mau. Artinya bisa membedakan mana urusan Esa Terhati dan mana urusan politik. Nah, ini gitu. Bisa jadi sebuah acuan juga nanti buat dulur-dulur. Karena yang muda sekarang, dulur yang muda sekarang suatu saat pasti jadi sepuh juga kan Mas. Siapa tahu mau nyalon politik jangan pernah bawa Esa Terhati. Nah, jadi Mas Tarmadji sendiri pernah jadi ketua DPRD Kota Madiun? Pernah gimana? Pernah. Akan tetapi silakan dicek apakah ada jasmas, bansos atau hibah masuk ke Esa Terhati. Tidak mau. Karena kenapa? Sering menyampaikan bantuan itu untuk kalau kita terima, bantuannya tidak seberapa, bantuannya sudah habis, tapi omongannya tidak habis-habis. Saya telah membantu Esa Terhati sekian loh. Lah padepokan ini kan harga dirinya Esa Terhati. Karena itulah jangan sampai ada orang merasa atau seorang atau kelompok merasa telah berbuat bagi Esa Terhati. Tidak boleh. Jadi di Esa Terhati kan didiknya bagaimana kita bisa berbuat bagi orang lain, bermanfaat, ya sudah. Nanti selebihnya urusannya yang di atas untuk menilai. Gitu. Makanya kita harus pintar membedakan. Ya, Esa Terhati tidak boleh berpolitik, tetapi pribadinya harus menjadi tokoh yang menonjol di masyarakat. Harus tahu juga tentang politik biar kita nggak disalahgunakan oleh politik, Mas ya. Ya, biar tidak diinjak-injak atau dimanfaatkan oleh karena politik tuh kejam banget. Kejam. Gak pandang dulur. Gitu. Tapi kita boleh berpolitik ya Mas? Boleh, pribadi. Secara pribadi Mas ya. Secara pribadi. Yang penting begini, saya sendiri pernah jadi anggota DPRD. Jadi anggota pernah, wakil ketua pernah. Habis itu saya pengen nyoba tantangan yang lebih tinggi di DPR RI, tapi belum
belum berhasil, tidak masalah. Dan tidak usah nyalahkan siapapun. Dan silakan dicek di dapil saya di Kabupaten Madiun ini, apakah saya pernah pakai struktur pengurus desa terlatih? Tidak pernah. Bahkan tim sesa sendiri ada yang dari Tunas Muda, ada dari Pandan Alas, ada dari masyarakat umum, ada. Artinya apa? Kalau kita baik, masyarakat dari beragam golongan pun akan percaya kepada kita. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu kelompok saja, tidak bisa. Ya itulah sebenarnya harapan dari Esa Terlatih menjadi tokoh di mana dia berada. Gitu. Saya ada pertanyaan nih Mas, ini yang memang saya pengen tanyain ya. Yang saya dengar-dengar ini dari pusat ya, Perwapus, perwakilan 34 wilayah Mas ya. Ini sedang menjalanin atau menggelar penataran pelatih wasit dan juri. Ini apakah benar Mas? Kalaupun memang benar, ini arahnya untuk kemana? Ya, jadi ini kan dalam rangka kegiatan menyambut 1 abad Esa Terlatih, ada diklat wasit juri di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh Perwapus, perwakilan pengurus pusat di provinsi-provinsi tersebut. Selain itu pula di sana disampaikan jurus bakunya Esa Terlatih. Jurus baku Esa Terlatih. Jadi jurus tunggal. Jadi kan tunggal dan beregu, dan nanti yang akan dilombakan di acara 1 abad. Jadi waktu event nanti untuk seni tunggalnya kita tidak memakai jurusnya IPSI, kita memakai pure jurusnya Esa Terlatih. Berarti nanti untuk 1 abad akan ada kompetisi atau pertandingan Mas ya? Iya, ada pertandingan. Yaitu dengan tanding ada nggak? Ada tanding. Berarti tanding jurus tunggal PSHT ya atau solo spell lah ya. Regu juga ada? Ada. Regu ada. Ini ya semuanya komplit. Berarti baku nanti Mas ya? Baku semuanya. Jadi kita tidak memakai jurusnya IPSI untuk pertandingan, tapi jurusnya Esa Terlatih. Nah ini yang membuat jurus ini siapa nih Mas? Jadi ini sebenarnya keinginan Mas Tarmaji dari dulu. Pengennya kalau Esa Terlatih ini harus mampu membuat jurus baku untuk Esa Terlatih sendiri. Saya sih pengen juga seperti itu Mas. Kenapa? Jadi kan tiap perguruan itu kan punya kekasan. Kalau kita memakai jurusnya IPSI, kekasan ini hilang. Iya, ketika kita tampil pakai jurus PSHT, wah ini PSHT ciri khas banget. Ciri khasnya. Jadi kalau mungkin kalau perisa diri kan pukulan ganda itu kan. Nah, kalau Esa Terlatih kan apa namanya tendangan B. Nah, ini harus muncul kan kayak. Iya, makanya. Betul, Untuk tahu tentang video jurus bakunya apa udah sudah di-sharekan? Sudah ada. Saya ketinggalan. Gimana Mas untuk nyimaknya? Di YouTube kemarin sudah ada yang menampilkan. Di Humas belum malahan. Belum. Tapi itu bisa dilihat publik apa? Boleh dilihat. Kan itu bukan sesuatu yang disembunyikan, kan memang untuk dikompetisikan. Kan dikompetisikan berarti kan umum boleh melihat. Berarti saya harus menghafal dan praktekkan juga ntar di video ini. Boleh. Biar orang-orang tahu. Kadang termasuk saya sendiri juga belum tahu kalau sudah dibakukan, sudah ada. Sudah ada. Jadi selain saya untuk acara 1 abad ini kita lombakan juga untuk membuat logo. Ya. Logo ini terus kemudian lagi lagu. Lagu terus habis itu tugu. Nah, dari yang sudah masuk ini kemungkinan akan kita perpanjang. Karena dari panitia yang menangani itu menerima banyak pertanyaan. Mas, kami bukan warga Esa Terlatih. Kami boleh ikut enggak? Betul kan juga gitu. Ya. Terus habis itu dari luar, Mas, KTA kami hilang. Kami boleh ikut enggak? Mas, kalau tanpa rekomendasi cabang bagaimana? Boleh enggak? Nah, itu kan kita sudah sampaikan, makanya untuk memberi kesempatan mengurus semua, tadi ya, administrasinya. Jadi ternyata masyarakat di luar Esa Terlatih itu banyak memberikan antusias kan nggak itu. Jadi pengen ikut, terus ditanya juga oleh kenapa panjangan ikut? Ini kan momennya 100 tahun Mas. Kami tidak mikir untuk hadiah, tidak mikir, tapi kami butuh portofolionya. Kalau kami menang itu kami kebanggaan bagi diri kami sendiri. Meskipun itu di luar Esa Terlatih. Terus juga katanya akan dibuatkan di Padepokan yang baru Mas, apa Tugu atau monumen ya? Tugu monumen. Yang juara itu ya? Ya nanti kan untuk lomba Tugu ini kan kita desainkan. Jadi siapapun merasa memiliki terhadap Esa Terlatih. Jadi Esa Terlatih tidak milik pribadi, tidak milik Mas S. Biantoro, tidak milik Mas Murjoko, tidak milik Bagus, atau tidak milik Mas Wewe atau Mas Panjenengan juga tidak kan, tapi milik semuanya. Jadi semuanya bisa ikut handar beni di situ. Lah, karena itulah kalau kemarin saya pernah menyampaikan bahwa di situ kita kumpulkan tanah dari seluruh penjuru Indonesia ini, bukan klenik atau bukan syirik, tidak. Ini hanya sekedar mengingatkan bahwa kita ini dibuat oleh tanah yang sama oleh Sang Pencipta. Diingatkan bahwa kita ini tidak ada bedanya gitu loh.
Dari tanah kembali ke tanah. Nah, jadi itulah yang dimaksud. Jadi kalau mungkin ada yang negatif ya berarti mungkin dari tanah sengketa lah gitu. Itu guyonannya kan kayak gitu. Dicari tahu dulu Mas ya. Iya, dicari itu. Tapi yang pasti begini. Jadi ternyata giroh atau semangat ini kan semangat persatuan. Jadi yang kita tunjukkan semangat persatuan ini, semangat kesatuan. Ternyata tuh di Solo juga sudah pernah ada. Jadi waktu di acara di Perwapus kemarin di Palembang, Mas Wijang itu nyampaikan, Mas yang dapat ide seperti itu siapa? Loh kenapa Mas Wijang? Ya karena ide itu sama seperti Tugu Lilin di Solo. Tugu Lilin itu dibuat tahun 1938 sebelum Indonesia merdeka. 1938. Dan di situ dalam sejarah itu dalam cagar budaya di Kota Solo, dan di situ juga ternyata di halamannya ditanam tanah yang diambil dari pelosok Indonesia. Jadi Esa Trate ini mengulang semangat untuk istilahnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Gitu. Mengingatkan dalam acara 100 tahun ini. Nah, balik lagi ke tadi Mas. Orang yang nggak ikut PSAT tadi boleh atau tidak nih? Boleh. Oh boleh berarti ya. Oke, siap. Jadi artinya apa? Berarti Esa Trate itu dicintai oleh masyarakat. Ya ini yang harus kita kembangkan. Kalau bela diri praktisnya? Bela praktis tidak boleh. Harus warga Esa Trate. Harus warga Esa Trate kan kayak gitu. Itu kaitannya dengan yang dinilai itu ya. Ini diambil dari dasarnya jurus berapa. Itu kan harus pakemnya kita ya, pakemnya kita. Gitu. Baik. Dan terakhir pendaftarannya nih kapan nih Mas? Ini kemungkinan akan diundur, jadi diberikan tambahan kesempatan karena yang kemarin kan aturannya masih harus warga Esa Trate. Makanya akan diumumkan kembali bahwa yang untuk lomba tugu, lomba logo dan lagu ini akan diperpanjang karena peminatnya banyak sekali. Banyak Mas ya? Iya. Sampai tanggal berapa Mas? Kemungkinan masih kita rapatkan, kemungkinan bisa sampai Januari atau Februari Mas. Jadi kita perpanjang. Pelaksanaannya Mas, mungkin banyak yang belum tahu ya. Sekitar mungkin kalau tanggalnya belum pasti bulannya berapa gitu. Kalau Suro ya. Kalau sekarang apanya? Pelaksanaan 1 abad. Pelaksanaan 1 abad di bulan Suro, tanggal 2 September. Berarti setelah pengesahan. Ya mungkin di sela-sela acara pengesahan. Berarti pengesahan tahun ini sejarah bagi mereka ya. 1 abad. 1 abad. Jadi tapi yang pasti gini, dari pengurus pusat menginginkan istilahnya semua dilaksanakan di masing-masing cabang. Sehingga tidak ada pengerahan massa kepada perayaan 1 abad tadi ya. Jadi kita tetap harus menjaga sisanya ketentraman di masyarakat. Jangan sampai masyarakat terganggu dengan banyaknya massa yang datang ke Madiun. Wah, repot nanti. Betul. Berarti nggak ada konvoy ini Mas ya dari luar. Jadi gini, konvoy ini kan intern ya. Tanda kutip nggih. Kita harus menjaga juga masyarakat jangan sampai terganggu dengan konvoy itu. Makanya kalau Esa Trate mau jalan bareng, monggo tapi yang tertib. Artinya tetap berada di jalur kiri. Jangan mengganggu masyarakat. Jangan mengganggu masyarakat. Terus habis itu atribut untuk pengamanan seperti helm segala macam kendaraan juga tidak melanggar undang-undang lalu lintas. Jadi kita tunjukkan bahwa Esa Trate ini bisa mengayomi masyarakat. Bisa memayu Rahayuning Bawono gitu loh. Bukan terus akhirnya masyarakat takut karena knalpot blayer-blayer. Itu kan juga ada manfaatnya kan kayak gitu kan. Sudah blayer pakai ini organisasi lagi kalau sakral. Jadi kita tidak memungkiri bahwa namanya darah muda itu kan butuh eksistensi ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan adik-adik kita ini menjadi kegiatan yang positif lah. Jadi komunitas di Madiun pun sering saya ngobrol. Silakan Anda bikin kegiatan. Kita akan backup. Ya mungkin maksud dan tujuan dia tuh baik, cuman mungkin salah arti ya Mas ya. Di situ kan kita sampaikan juga, kami dari pengurus pusat hanya titip jaga nama baik Esa Trate. Dimanapun berada. Dimanapun berada. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan tuh malah membuat nama baik Esa Trate hancur. Kan yang sedih kita semua kan. Makanya kalau sayang dengan Esa Trate, cinta dengan Esa Trate, ya mari kita tunjukkan bahwa warga Esa Trate bisa memayu Rahayuning Bawono. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kegiatan sekarang apa Mas? Kesibukan? Persiapan untuk 100 tahun. Kalau saya kan usaha pribadi bisa diatur dari rumah, agak gitu santai lah. Yang di luar baru. Jadi di Esa Trate yaitu mandiri, usaha sendirilah. Di ngurus ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Esa Trate, kepada Esa Trate, kepada masyarakat kan. Sebentar Mas, saya ada yang ganjel nih Mas. Jenengan seperti dawuh Kang Mas Termaji kan Esa Trate itu nggak bisa dipaksa gitu, nggak bisa dipaksa untuk ikut Esa Trate. Betul. Terus jenengan apa kok tujuannya kok pas bisa ikut PSAT waktu itu? Ya
Enggak tahu, tahu aja. Tahu-tahu pengen gitu Mas. Saya ini di Jakarta ini dua pengesahan sebenarnya. Saya ditinggal. Jadi letting saya sudah disahkan. Tahun sebelumnya saya ini ketinggalan. Yaitu tadi. Sampai akhirnya Mas Sipit itu pernah Gus gak sampai di sana tahun ini awas gitu. Nah, jadi diancam Mas Sipit almarhum. Jadi almarhum. Jadi ya itulah makanya kan dulu kan saya kuliah di UI. Terus habis itu saya kan kerja dan kuliah. Jadi kebetulan saya kerjain di penyedia jasa internet. Saya ngambil shift malam, sehingga siangnya saya pakai untuk kuliah ngambil S2. Lah di sela-sela itu baru saya kan latihan kan kayak gitu. Jadi prosesnya ada hampir 3 tahun gitu. Kerja, kuliah, latihan Mas. Ya. Berarti pelatihnya Mas Sipit? Mas Sipit itu kan koordinator di Taman Mini. Pelatih saya Mas Haryadi sama Mas Hartono saat itu. Oke, kalau saya sih mungkin cukup bertanya. Mas Dimas? Mungkin ada salam Mas Sipit Mas, pelatihnya. Mas Sipit almarhum. Iya, sudah meninggal. Dia tuh orang hebat juga nih di dunia peratletan. Nah, kalau seni memang acuannya itu Mas Sipit, karena memang backgroundnya dari darah seni kan kayak gitu. Apapun yang beliau pernah katakan, beliau adalah koordinator pelatih bagi saya. Kan kayak gitu. Tetap saya hormat pada beliau. Platnya aja 1922. Iya. Saking cintanya. Kenal, karena beliau itu juga yang membawa atlet-atlet juga Mas. Iya. Jadi banyak seni itu beliau. Beliau luar biasa Mas Sipit pokoknya. Pesan-pesan Mas. Udah nggak kerasa ya berapa menit Mas kameramen. Saya dan Mas Denny minta pesan-pesan dari Kang Mas Bagus untuk anak-anak pencaksilat. Iya. Untuk kita pribadi dan juga untuk para pesilat dan masyarakat juga Mas pada umumnya. Jadi yang pertama sama tursuwun sama beliau berdua ini Mas. Yang seorang YouTube dan juga menyampaikan didikan Isatrate. Jadi kan di mukadimah disampaikan bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Artinya apa? Perbedaan itu adalah sunatullah, kehendak Sang Pencipta. Karena itulah kalau panjenengan berdua berkunjung ke perguruan lain, bersilaturahmi dengan perguruan lain, itu kan sama artinya menyebarkan atau syiar ajaran Isatrate yang menghargai siapapun kelompok masyarakat meskipun berbeda warna, berbeda suku, agama, ras atau golongan, tapi semuanya ini sama-sama lahir karena kehendak Sang Pencipta. Dan itulah wajib kita saling menghargai. Dan itu makanya Sandar itu juga tolong ibaratnya ajaran atau didikan untuk menghargai kebinekaan, menghargai keberagaman ini terus disampaikan. Baik Mas. Jadi kita termasuk di Isatrate sendiri kan, meskipun sekarang ada perbedaan pandangan, ya kita harapkan semua akan segera selesai. Amin. Dan apa yang terjadi selama ini hanya istilahnya mengenapi takdir sebagaimana sudah disampaikan para sesepuh terdahulu. Siap Kang Mas. Nggih, santai saja. Ngaten niku nggih. Terima kasih banyak waktunya Mas Bagus. Dan untuk dulur-dulur yang pengen sowan ke sini boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Di sini 24 jam. 24 jam tepatnya di sini di desa apa sih Mas ini Mas? Di Kelurahan Mojorejo. Kelurahan Mojorejo. Nggih, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Di Madiun ya, pecinta pencaksilat. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, akhir kata dari saya. Salam persaudaraan buat dulur-dulur PSAT dan salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isatrate Jaya! Isatrate Jaya! Isatrate Jaya! Isatrate hanya satu. Pusat Madiun. Laskar